Butet Kartarejasa, seorang budayawan, aktor, pemimpin teater gandrik yang masih aktif, pernah menjadi wartawan, perupa, dan berbagai atribut yang banyak disandang olehnya. Kali ini beliau akan menyelenggarakan pameran lukisan di Galeri Nasional Indonesia, sebuah galeri yang berdekatan dengan Istana Negara. Oleh beliau, pameran ini diberi judul Melik Nggendong Lali. Melik dari kampus bahasa Indonesia disebut sebagai ingin memiliki. Gendong ya berarti menggendong saja. Lali itu bahasa Jawa yang artinya lupa. Arti dari harafiahnya berarti orang yang ingin memiliki membuat dia lupa. Kira-kira itu yang saya tangkap. Nah, saya meyakini dan pasti bagi seorang Butet Kartarejasa, arti melik nggendong lali itu tidak sesederhana itu. Kita perbincangkan dengan beliau. Halo, Pak Butet. Halo. Selamat sore, selamat sore ya. Selamat sore. Apa sih sebenarnya makna yang diambil dari kok ujuk-ujuk di tengah situasi yang masih panas, Pak Butet membuat pameran yang berjudul Melik Nggendong Lali? Ya, ini dua peristiwa yang secara kebetulan saja terjadi bertepatan waktu. Kalau waktu saya merencanakan pameran ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, sudah pesan tempat, sudah ngirim proposal untuk diperiksa oleh para kurator di sini dan mendapat persetujuan tempat. Dan judulnya belum ada waktu itu. Judul Melik Nggendong Lali ini karena merespon situasi sosial politik mutakhir di Indonesia yang menyebabkan saya tidak bisa mengelak dari situasi itu. Saya harus bersuara dari situasi itu. Dan kebetulan sekali tema-tema yang akan saya pamerkan, awalnya itu temanya adalah wirid visual. Karena saya sejak tahun 2013 itu melakukan ibadah saya itu wirid, tapi dengan cara menulis. Ya. Tahun 2022 semakin intensif, setiap malam sampai tadi malam masih menulis setiap malam 1 lembar. Jadi sebenarnya pameran lukisannya itu lebih ke soal wirid visual. Wirid visual. Tapi karena ada situasi di mana saya harus bicara, maka saya diskusi sama kurator pameran saya, Mas Asmujo dari Bandung, dari ITB. Kami bersepakat untuk memberi judul pameran saya ini Melik Nggendong Lali. Melik Nggendong Lali itu bisa bermacam tafsir, salah satunya seperti yang Ramayanto sampaikan tadi. Tapi kalau dalam tradisi Jawa, seperti sering tertuang di dalam lukisan-lukisan kaca para punakawan, Melik Nggendong Lali itu bisa berarti kepemilikan. Kepemilikan itu bisa berarti harta benda, bisa berarti kekuasaan. Itu dengan gampang membuat seseorang lupa. Lupa segalanya. Lupa asal usulnya, lupa sangkan parening dumadi, apapun lupa. Sehingga semua bertindak saena udalnya. Ya. Jadi saya pernah melihat sebuah lukisan kaca, saya lupa lukisnya siapa, pembuat lukis kaca itu, dia menggambarkan tokoh Petruk yang memangku 2 perempuan. Ya. Sementara Gareng, kakaknya itu mengingatkan, ya, berada di bawah gitu ya. Ya. Nah itu kan kalau saya tangkap lukisan itu menyebutkan bahwa ketika Petruk, bukan saya nih, ketika Petruk menjadi ratu. Ya. Nah, ketika dia menjadi ratu, dia lupa
semua asal-usulnya dia, sangkan paraning dumadi dia, kira-kira begitu, sehingga dia menjadi apa, semena-mena, semena-mena. seenak udelnya. Ya, kalau dalam konteks politik sekarang mungkin seperti itu, tapi kalau yang saya lihat dari Petro itu, ya dia memangku seolah menguasai kemauan apapun, nafsu kalau saya lihat, Ya. nafsu sebagai nafsu untuk mengumbar nafsu dia. Saya sedikit menyinggung soal tadi wirid tadi Anda sebut, saya lihat bentuknya tulisan, terus Anda tadi juga menyebutkan wirid itu sering menulis. Ya. Arti dari wirid visual yang dimaksudkan Pak Butet itu apa sebenarnya? Saya itu termasuk orang yang tidak agamis ya. Status KTP ya Kristen ya. Tapi seorang ahli metafisika yang mempunyai sumber kitab namanya Manutiras itu meyakinkan saya bahwa saya itu mempunyai nama yang sangat bagus. Nama pemberian orang tua saya, Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa. Nama ini harus saya yakini setiap hari sebagai kebenaran, sebagai nama yang baik. Caranya adalah bisa mengucapkan, kalau mengucapkan itu hampir 1 jam, atau mendengarkan, atau menulis. Nah karena saya orang seni rupa, untuk saya ini semacam melatihan mendisiplin diri. Saya menulis setiap hari dan mengelastiskan otot-otot jari-jari saya dengan menulis. Menulis nama yang saya yakini nama bagus. Nama yang akan memberikan kebaikan. Kebaikan tidak untuk hanya saya saja, tapi untuk orang-orang di sekitar saya, orang-orang di luar diri saya. Saya mewartakan kebaikan, memohon kebaikan, hanya dengan cara menulis nama. Itu sumbernya kitab Manutiras. Itu tradisi Hindu. Oh, oke. Nah, saya menulis selain nama saya, menulis nama Nusantara. Nusantara, betul. Nusantara itu nama yang sangat bagus untuk nama negeri ini. IKN itu kan jadinya ibu kota Nusantara, bukan ibu kota Indonesia. Ya. Sejak 5 Maret tahun 2022 saya menulis itu Nusantara dan nama saya. Doa untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Doa untuk kebaikan saya dan kawan-kawan saya. Itu saja. Menulis. Ya. Nah, dari situ kalau orang zikir, orang wirid itu kan dalam tradisi Islam mengucapkan, mengulang-ulang. Kalau saya mengulang-ulang karena tidak saya ucapkan, saya tulis kan ada arsip. Setelah saya berdoa, nulis 1 hari 1 lembar, ada arsip ada doa. Saya sering mengolok-olok diri saya ini limbah doa. Doa no limbah. Nah, setelah saya hampir 1 tahun lebih, arsip itu banyak sekali. Karena malam 1. 1 tahun aja ada 365 lembar. Loh, begitu banyak, saya berpikir, ini mau saya apakan? Malah muncul ide, ini bisa saya jadikan ide untuk melukis di kanvas. Maka saya memproses itu ke kanvas, sampai kemudian saya lukis, jadinya seperti pameran ini. Ada yang dipahat di batu, di laser, di metal, dan seterusnya. Oke. Betul, saya tadi juga tertarik kok, di situ banyak sekali kata-kata Nusantara dan sudah dijelaskan oleh Pak Butet. Memang ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Ada beberapa banyak binatang yang dipergunakan dalam wujud untuk ekspresi lukisan. Tapi saya ada beberapa lukisan yang menurut saya agak menarik. Yang pertama tentang tanda cinta. Tanda cinta itu lukisan yang bertuliskan asu, caci maki, tapi di situ kok diberi judul tanda cinta. Maksudnya apa itu, Pak Bel? Saya itu kalau mengucapkan asu kepada kawan-kawan saya, itu pasti kawan dekat. Orang-orang yang saya cintai. Asu, saya kagum aja bilangnya asu. Asu lukisannya apik. Asu mau main teater apik banget. Itu ungkapan pujian, keterpesonaan. Saya biasa banget. Kowe ngerti sejak aku muda. Sejak muda siapapun tak asok-asok. Hanya orang yang saya cintai bisa saya asu-asukan.
Nah, kan tergantung cara mengucapkan. Kalau saya wasu, gitu, marah. Asu, jangan asu. Dian apa tenan ya. Itu kan Ya, ya. bukan bukan makian. Ya, ya. Jadi setiap kata itu, ya orang teater tahu lah itu bagaimana membuat diksi dari setiap teks. Ya, itu penuh makna. Diksinya berubah ya maknanya berubah gitu. Di Jogja asu itu kan khas banget ya, khas yang biasa sering diucap oleh orang. Oh iya, Jawa Timur jancuk itu ya Jancuk. biasa. Di Sunda itu anjing lo anjing tet itu biasa. Dan saya tidak pernah marah di anjing-anjingnya sama kawan-kawanku dari Bandung. Terus ada judul Koalisi Indonesia Mundur. Oh ya, ya. Nah, tapi kelukisan itu sudah saya bikin tahun 2021, keramik. Ya, gitu. ya. Lukisan on keramik. Nah itu kira-kira itu apakah itu diartikan sebagai sindiran kepada perpolitikan di kita atau padahal Anda sudah bikin sejak tahun 2021? Iya, jadi tahun 2021 itu saya sudah merasa mual dengan pernyataan-pernyataan para politisi yang selalu inkonsisten. Esok dele, sore tempe, omongan nggak bisa dipegang ya. Maka saya dalam periode itu banyak melukis badut dalam berbagai ekspresi, dalam berbagai angle. Dalam berbagai tindakan, badut semua, gambar badut. Badut. Waktu itu nggak ada judulnya. Pokoknya saya cuma ingin menganggap peristiwa yang terjadi di luar diri saya, yang saya dengar, ini badut semua. Maka tahun 2024 ini sempurna. Ada satu komunitas politisi yang mengklaim dirinya sebagai koalisi Indonesia Maju. Bagi saya, ini badut-badut semua. Bagi saya ini bukan membuat Indonesia maju, tapi membuat Indonesia mundur. Maka dari sejumlah karya itu, 8 atau 10 karya gambar badut itu semua, saya minta pada kurator, ini satu judul saja. Judulnya adalah KIM, Koalisi Indonesia Mundur. Itu yang keramik ya? Keramik. Yang keramik. Oh, oke. Itu dari keseluruhan dari itu ya, dari keseluruhan dari kumpulan dari badut-badut itu, ya. Ya, saya juga lihat tadi ada beberapa badut, ada 3 badut, saya lupa judulnya apa tadi ya. Ada badut. Pengobrol apa? Pengobrol impian. Iya. Pengobrol impian. Ya. Itu banyak huruf-huruf. Ya. Lalu huruf boldnya itu cuma tulisannya sorga dan neraka. Oke. Mengapa Anda kok memilih, Pak Boten memilih Romo Frans Magnis sebagai pembuka lukisan? Sementara kita tahu Frans Magnis itu kemarin kan cukup viral gitu lah bahasa anak sekarang di MK yang menyebutkan tentang presiden yang nepotis, presiden yang tidak beretika. Bagi saya, orang seperti Romo Magnis, seperti Ibu Sinta, Pak Lukman Hakim, Ibu Sinta ini Sinta Gus Dur, ya. Lalu Gusmus, Mas Gunawan Muhammad, itu orang-orang yang selalu bersandar pada aspek moralitas. Romo Magnis selain seorang rohaniwan, dia juga pengajar etika, filsafat etika. Dia karya di sekolah filsafat. Itu ilmu dasar, pemahaman dasar bagi orang yang hidup bersama orang, yang harus tunduk pada etika, pada tata krama, pada hukum yang menjadi landasan di dalam kita berperi kehidupan secara sosial, apalagi secara politik. Uraian penjelasan dasar-dasar filsafati dari moral itu, soal etika itu, dijelaskan dengan gamblang, sederhana, dan komunikatif. Untuk mengingatkan semua khalayak dalam sebuah komunitas bernama bangsa dan negara ini. Maka karena tema pameran saya milik Gedong Lali, itu juga pemahaman dasar secara kebudayaan tentang bagaimana kita berperi kehidupan dalam tradisi Jawa. Eling sangkan paraning dumadi misalnya.
Nah, semua ungkapan-ungkapan itu ada di dalam karya-karya wirid saya. Maka saya itu berpikir, pertama saya waktu itu menginginkan yang meresmikan pameran ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau adalah seorang pemimpin budaya, Raja Jawa, Jogja. Tapi beliau sudah menyanggupi tapi mendadak berhalangan karena harus mengantar Ibu Ratu Mas kontrol kesehatan. Lalu saya berharap Gusmus, tapi Gusmus menyangka pameran saya di Jogja, sehingga spekulatif. Maka saya butuh yang pasti saja. Saya mencari orang yang saya anggap sepadan lah untuk menandai peresmian saya ini, yaitu Romo Magnis. Maka dengan berbagai cara saya berusaha meminta supaya Romo Magnis berkenan meresmikan pameran saya. Ya, kalau yang saya tangkap konteksnya jadi menjadi lebih menarik karena melik atau melik Gendong Lali ini kan konteksnya konteks politik. Bisa dimanai begitu ya. Sementara di sisi tertentu Romo Magnis berbicara tentang etika. Ketika ngomong etika ini kan pasti universal. Ya. Siapa aja yang diundang dalam acara ini? Adakah undangan khusus terhadap tokoh-tokoh tertentu? Semua saya undang, saya nggak tahu siapa yang akan datang besok. Jokowi juga diundang? Saya nggak tahu lagi di mana alamatnya. Semua orang-orang yang saya kenal saya kasih tahu. Saya umumkan juga lewat media sosial. Jadi yang mau datang di acara peresmian ya boleh. Toh pameran ini masih berlangsung sampai 1 bulan, 25 Mei. Jadi anytime, setiap saat, kawan-kawan bisa datang. Tidak harus pada saat opening. Ya. Nanti kan juga pasti banyak liputan-liputan di media sosial. Ya. Orang juga bisa melihat peristiwa pembukaannya. Dan kenapa saya singgung Pak Jokowi? Jokowi ini kan dulu dekat dengan Anda. Pak Joko Widodo. Jokowi Widodo. Ya, ya beliau sudah sangat sibuk sekali. Saya harus menghormati kesibukan seorang presiden. Harapan dari Pak Butet dari pameran ini? Ya menggugah kesadaran kita bersama tentang landasan berberi kehidupan itu adalah etika. Itu satu. Kedua, soal proses spiritual. Orang per orang itu berbeda-beda. Saya itu intensif melakukan semua ini setelah saya bersyukur karena mendapat berkah sakit. Dan karena sakit, saya semakin intensif untuk membangun energi dengan berkarya. Energi dari kawan-kawan. Ya. Saya diberi hidup panjang lagi. Panjang atau pendek, nggak tahu. Pak, diberi hidup lagi dengan tugas untuk memuliakan kehidupan ini. Dengan cara saya. Karena saya orang seni rupa, dan saya penulis, saya aktor, ya udah. Semua itu nggak ada batas pagar-pagarnya, semua saya ramu menjadi satu kesatuan untuk memuliakan kehidupan. Terima kasih Pak Butet. Oke. Wawancara ini sukses. Terima kasih juga.